Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu kembali ya di video ajar hari ini. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk mahasiswa yang mengampu mata kuliah ekonomi desa. Kalau di pertemuan 3 kemarin kalian sudah memahami bagaimana pengantar untuk ekonomi sendiri dan juga pengantar untuk desa ya. Nah, pada pertemuan yang hari ini kita akan coba kupas beberapa hal berkaitan dengan teori dan model pendekatan pembangunan dan juga pengembangan ekonomi lokal atau PEL yang ada di desa. Jadi ada 2 bahasan. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang teori dan model pendekatan pembangunan dan pengembangannya ya. Ini adalah kurang lebih outline-nya. Sistem ekonomi tentunya perlu kita pahami lebih lanjut karena senantiasa kalau kita bicara tentang ekonomi ada ekstrem kanan, ekstrem kiri ya, dan tentunya ini harus dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah tentang paradigma, tentang pembangunan desanya. Kalau yang tadi bicara tentang ekonomi, yang kedua tentang desanya. Karena kalau kita lihat trennya dari lembaga internasional sendiri sudah mengeluarkan paradigma pembangunan desa, udah mulai digali yang lebih baru, bukan hanya yang dulu-dulu gitu ya. Jadi ada kira-kira apa arahan-arahan dari lembaga tersebut untuk bisa kita pahami. Yang ketiga adalah model pembangunan itu sendiri, terutama mix antara ekonomi dan desa ya. Yang terakhir tentunya pengembangan ekonomi lokal. Nah, pengembangan ekonomi lokal kita akan buat video secara terpisah sehingga diharapkan ini bisa dipahami lebih komprehensif ya. Jadi kalau part 1-nya di bagian item 1, 2, 3, part 2-nya di pengembangan ekonomi lokal. Kita masuk ke part 1. Jadi di sini kita perlu memahami tentang sistem ekonomi global. Jadi kalau kita lihat bagaimana ekonomi itu bisa berjalan, tentunya ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri ya. Ekstrem kanan kita anggap sebagai orang-orang yang sifatnya lebih ke sosialis ya, sosialis, komunis gitu ya. Jadi dia orang yang menganggap bahwa modal itu nggak boleh dikuasai oleh sepihak individu masing-masing. Jadi memang bila perlu dikelola oleh pemerintah. Jadi andil pemerintah cukup besar di negara-negara sosialis dan juga komunis. Masyarakat, individu itu dia dianggap sebagai yang menumpang saja ya. Karena kalau misalnya diserahkan ke masyarakat, dikhawatirkan ada kegagalan pasar. Ada sebuah ketimpangan yang mungkin akan terjadi. Nah, ini berlainan dengan semangat kapitalis yang memang menganggap bahwa setiap individu itu berhak untuk mengelolanya sendiri. Liberal lah ya, liberal, dan juga pemerintah itu nggak perlu banyak ikut campur urusan berkaitan dengan perekonomian yang ada di masyarakat, karena akan selalu ada tangan-tangan tidak terlihat kan dalam menentukan harga gitu ya. Jadi kalau pemerintah masuk bisa juga nanti akan merusak pasar, itu salah satunya ya. Jadi kapitalis ini kita lihat bisa tercermin ya dari kondisi indeks Gini. Misalkan indeks Gini sebuah bangsa itu akan memperlihatkan sebenarnya tingkat ketimpangan, tingkat kapitalis ekonomi yang ada di sebuah negara. Walaupun kalau kita lihat di zaman sekarang hampir tidak ada yang sangat ekstrim ya, sangat ekstrim kapitalis atau sangat ekstrim sosialis ataupun komunis. Jadi ada biasanya disebut dengan neokapitalism, ada neokomunism gitu ya. Jadi konsep-konsep yang baru, namun sebenarnya semangatnya masih sama ya. Semangatnya ada yang kapitalis, ada yang komunis, dan juga sebenarnya udah mulai mendekati ke mix ekonomi. Mix ekonomi ini berarti memang sangat mengandalkan modifikasi dari keduanya. Ada sisi-sisi yang bisa diambil dari kapitalis dan juga ada yang dari komunis. Nah, inilah yang nanti menjadi pertimbangan perlunya adanya globalisasi ekonomi. Ada kita sebut dengan perdagangan pasar Asia ya. Jadi masyarakat ekonomi Asia. Kalian barangkali sudah pernah mendengar itu. Dan MEA ya, MEA masyarakat ekonomi ASEAN, dan juga
kita lihat juga ada level pasar global juga itu ya. Saya lupa namanya ya. Yang jelas di situ masyarakat setiap negara itu berhak untuk bisa menjual produk-produknya ataupun jasa-jasanya ke lintas negara. Bahkan itu memang menjadi semangat juga, semangat para masyarakat gitu ya, terutama di sini pemerintah agar bisa menekan angka impor dan juga bisa benar-benar mendorong untuk ekspor. Dengan seperti itulah uang yang akan beredar di sebuah negara, sebuah desa, kalau kita bicara tentang ekonomi desa, dia akan semakin besar. Nah, disinilah memang planner harus bisa memandang bagaimana merencanakan sebuah wilayah gitu ya, baik secara spasial ataupun aspasial yang memang punya orientasi ekonomi juga. Jadi kalau kita lihat masyarakat desa itu lebih dominan sosial dan lingkungannya, maka begitulah kalau kita melihat kondisi sekarang gitu ya. Jadi kondisi sekarang ya desa akan tertinggal. Selama desa itu tidak melek ekonomi, maka desa akan tertinggal. Pak, bagaimana Pak kalau misalkan ekonomi dikembangkan tapi lingkungan terpengaruh? Nah, itulah tantangan planner. Bagaimana fungsi dari pedesaan itu bisa tetap terwujud, akan tetapi ekonomi para petani, para masyarakat yang ada di desa itu bisa sejahtera. Tidak ada lagi orang yang hanya istilahnya makan itu sehari-hari, makan dan sebagainya cuman 10.000 atau 20.000. Memang definisi miskin dalam World Bank itu $1 dalam sehari. Di bawah $1 itu ya. Jadi kalau misalnya di atas $1 penghasilan Anda dalam sehari, maka Anda dikatakan bukan orang miskin lagi gitu ya. Itu menurut pendapatannya World Bank. Tapi kalau kita lihat ya itu sangat situasional, sangat kondisional sekali gitu ya. Setiap daerah, setiap keluarga tentunya punya beban masing-masing. Kalau misalkan tanggungannya ada 7 misalkan anaknya, pendapatannya misalkan hanya 100.000 per hari, apakah itu cukup? Jadi hal seperti itu juga perlu kita pahami ya. Dalam konteks ekonomi mikro, kita perlu memahami sampai dalam bagaimana level ekonomi rumah tangga yang memang di situ terjadi gitu ya. Kalau kita lihat di dalam dokumen OECD ya, laporan OECD ini dia judulnya tentang The New Rural Paradigm, Policies and Governance. Bagaimana sebenarnya kebijakan dan tata kelola dalam pembangunan desa. Tentunya di sini paradigma yang sifatnya baru gitu ya. Yang pertama adalah objektif. Dari sisi objektif sendiri, kalau yang lama itu masih sangat fokus sekali dengan pertanian. Jadi seolah-olah desa itu ya udah desa mah petani gitu ya. Jarang sekali ada aktivitas bisnis di luar pertanian. Makanya yang dikompetisikan adalah para pertanian ini gitu ya. Jadi produk pertanian ini dikompetisikan. Nah, kalau paradigma yang baru ini bukan hanya tentang ekonomi. Mungkin kalau bukannya tentang lahan pertanian. Lahan pertanian bisa menjadi salah satu aset. Tapi banyak hal yang lain, aset yang lain di luar itu. Misalkan ada tanaman hias gitu ya, jadi yang non pangan ya, atau handicraft gitu ya. Atau misalkan bahkan di sini disampaikan ada unusual resources. Jadi unused resources. Jadi resource yang tidak terpakai di desa itu harus dioptimalkan bagaimanapun caranya. Gitu ya. Misalkan sekarang masih belantara gitu ya. Ya maka pemerintah desa harus gercep. Pemilik lahannya siapa? Ini harus jadi apa? Kalau misalkan dia nggak ngelola lahannya, misalkan dikelola saja oleh masyarakat yang lain atau oleh pihak desa. Karena disitulah memang kondisi ekonomi itu bisa meningkat gitu ya dari pemanfaatan aset-aset yang ada di desa. Target sektornya seperti apa? Kalau yang dulu hanya terbatas sektor pertanian saja. Kalau misalkan paradigma yang baru yang ingin dikembangkan adalah bagaimana sudah mulai multisektor. Semua sektor diambil walaupun tetap dominasi di pertanian. Dan di sini sektornya banyak juga yang mungkin ICT ya, teknologi komunikasi informasi udah mulai masuk di dalamnya. Nah, toolsnya yang dipakai apa? Kalau dulu sangat mengandalkan sekali subsidi dari pemerintah, gitu ya. Nah, kalau yang sekarang diharapkan bukan hanya sumber dari pemerintah. Dari pemerintah oke, bahkan dari nasional, provinsi, kabupaten,
tapi juga dari lembaga donor, misalkan donor internasional ya, ada USAID, ada misalkan JICA gitu ya, atau ada lagi dari organisasi LSM internasional yang lain, NGO ya. Terus juga berkaitan dengan key aktornya yang tadi saya sampaikan. Jadi tidak terbatas pada pemerintah dan juga petani, melainkan bahkan investor, para pemangku kepentingan bisa mulai masuk ya. Tentunya di sini adalah PR kita sebagai planner agar membentengi, memfilter dengan baik kira-kira investasi seperti apa yang bisa dikembangkan untuk masuk di dalam desa. Di dalam dokumen tersebut juga ada 8 komponen yang dia bahas ya, bahwa idealnya paradigma baru ini terutama di negara berkembang itu meliputi sebagai berikut. Pertama, dari tata kelola sendiri, lebih fokus pada bagaimana aparatur desa itu bisa dikembangkan. Maka sekarang kalau kalian lihat peraturan, bukan peraturan menteri, ada arahan dari Menteri Desa ya, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Kawasan Pedesaan dan juga Transmigrasi dan Kawasan Tertinggal. Dia sampaikan bahwa sekarang udah ada tuh sekolah untuk aparatur desa gitu ya. Jadi bagaimana kondisi sekarang itu para kepala desa mayoritas pendidikannya tuh SMP. Itu ada sekitar 40-an%, 30 atau 40%. Yang S1 udah mulai rada banyak, bahkan ada yang S3 ya. S3 itu kalau nggak salah ada sekitar 8 desa ya. Seluruh Indonesia dari 75.000 desa gitu. Nah, disinilah memang ketika desa itu diberi uang 1 miliar per tahun, maka bagaimana manajemennya yang harus dipertanyakan. Oleh karena itu, barangkali sangat strategis sekali kalau misalkan ada program kebijakan aparatur desa untuk bisa sekolah. Walaupun sekolahnya kelas karyawan ya, jadi bukan kelas reguler gitu ya. Karena kan kondisi usia juga udah cukup barangkali tidak semuanya muda gitu ya. Terus juga berkaitan dengan waktu yang dia punya karena harus melayani masyarakat. Terus untuk sektornya sendiri ada banyak, dari mulai sektor yang berkaitan dengan pertanian sendiri ya, bagaimana ini mendukung produktivitasnya, memperbaiki produktivitas, terus juga melakukan modernisasi dalam pertanian, dan juga mengintegrasikan di sini value-value rantai pasok global ya. Jadi istilahnya kalau kita lihat harus bisa membaca demand gitu ya. Ada juga land policy. Land policy di Indonesia sudah dilakukan dari mulai adanya peraturan undang-undang tentang sawah LP2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan tahun 2011. Itu saya kira salah satu langkah yang cukup tepat, walaupun kalau kita lihat secara efisien setiap daerah belum semua mengeluarkan tentang LP2B karena punya konsekuensi pada pengeluaran anggaran untuk bisa mensubsidi para petani. Selanjutnya adalah bagaimana pedesaan itu perlu disupport ya untuk pengembangan industri, terutama industri mikro, kecil, menengah. Jadi dan juga pengembangan untuk handicraft ya, kerajinan tangan dan sebagainya. Jadi harus sudah mulai mengarah ke sana sektor-sektornya. Dan juga mempromosikan di sini baik untuk private sector ataupun untuk yang publik gitu ya, untuk bisa menginvestasikan. Jadi membuat industri ya, membuat industri yang ada di desa tersebut. Di sini juga mulai lembaga perbankan harus sudah mulai masuk karena banyak salah satu kendala para petani kita adalah minim modal dan juga minim berkaitan dengan pemasaran ya, pemasaran untuk market itu sendiri. Yang terakhir adalah mempromosikan tentang pariwisata yang berkelanjutan ya, ekowisata misalkan. Jadi di sini juga perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, perencanaan yang tepat gitu ya, bagaimana agar mengelola desa wisata itu untuk tetap bisa menjaga kondisi lingkungannya. Untuk infrastruktur sendiri bagaimana harus mensupport infrastruktur level dasar yaitu jalan, misalkan irigasi dan sebagainya. Dan juga ada yang sifatnya non dasar seperti IT ya, ICT. Ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan pengurangan tingkat urbanisasi yang ada di desa. Harapannya kalau misalkan masyarakat sudah bisa kerja dari rumah, remote, maka itu udah sangat membantu sekali. Sehingga setiap hari dia belanja makanan untuk wisata dan sebagainya
mereka lakukan di dalam desa, sehingga uang itu berputarnya di desa, bukan ke kota. Bagaimana hubungan antara desa dan perkotaan? Pedesaan dan perkotaan diharapkan di sini bisa lebih solid lagi gitu ya, dan terutama yang ingin diselesaikan adalah tentang migrasinya. Karena ada beberapa penelitian mengatakan menyelesaikan masalah desa sama juga kita menyelesaikan ya lebih kurangnya 50% masalah perkotaan. Karena masalah perkotaan lagi-lagi tidak akan lepas dari permukiman kumuh gitu ya, padat kumuh, terus juga miskin ya, masyarakat miskin, dan kriminalitas. Dan rata-rata ini kebanyakan pelakunya ya dari luar ya, luar kota. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari dalam kota itu sendiri juga ya. Inclusiveness ini menjadi sangat wajib, terutama untuk urusan-urusan yang sifatnya wajib pelayanan dasar ya. Ada pendidikan, ada kesehatan gitu ya, ada yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi hal seperti ini harus inklusif. Maksudnya inklusif ini berarti tidak boleh tebang pilih. Jadi semua itu berhak memperoleh akses yang sama, pelayanan yang sama ya, untuk urusan-urusan tersebut. Gender juga menjadi pertimbangan cukup penting juga, dan Indonesia saya kira udah mulai itu dari beberapa tahun yang lalu ya, dari mulai anggota DPR harus sekian persen atau 20 atau 30% itu harus dari kalangan perempuan. BPD pun sama, BPD dari 7 misalkan 7 BPD yang ada di desa itu paling minimum satu atau dua perempuan, dari golongan perempuan di dalamnya. Selanjutnya adalah demografi. Di sini juga perlu diantisipasi, menimbang pertumbuhan penduduk di pedesaan makin tinggi gitu ya. Tentunya akan berdampak pada kebutuhan pangan, energi dan sebagainya. Sehingga ini perlu dipertimbangkan lebih matang, diperencanakan lebih tepat ya, agar para masyarakat yang nanti akan hidup itu tentunya memperoleh pelayanan yang proporsional ya, jadi terpenuhi hak-haknya. Yang terakhir adalah sustainability. Bagaimana di sini dari aspek ekonomi, sosial dan juga lingkungan dan juga fisik itu semuanya terlinkage dengan lingkungan. Jadi segala sesuatunya harus ada unsur berkelanjutannya, gitu ya. Dan di sini ada building resilience. Maksudnya adalah bagaimana bangunan-bangunan yang ada di desa itu, para masyarakat yang membangun itu kokoh, dan juga kecenderungannya tidak gampang misalkan terkena gempa terus roboh gitu ya. Jadi kalau bisa bangunan-bangunan yang tahan gempa lebih masif ya untuk dilakukan di desa. Nah, kita masuk ke teori dan model. Jadi ada banyak sebenarnya teori dan model pembangunan, dan ini masing-masing saya kira ada beberapa komentar dan juga kritik kita ya terhadap tiap teori tersebut. Pertama adalah model Rostow. Kalau Rostow itu dia bicara tentang tahapan pembangunan. Jadi setiap negara itu atau misalkan setiap desa, kabupaten, provinsi, dia itu selalu akan ada tahapan-tahapan dari mulai yang sangat tradisional gitu ya, yang subsiden ekonominya, sampai ke mass consumption. Jadi istilahnya mass consumption itu kan dia udah established ya, produksinya udah sangat masif dan laku di pasaran lah kurang lebih produk-produk dia itu. Bahkan di sini bukan hanya dibicara tentang di barang tapi juga jasa ya. Kayak misalkan kalian lihat ada Google gitu ya, Microsoft dan sebagainya yang kita gunakan itu kan jasa sebenarnya ya. Dan itu mengglobal, mass consumption skala besar, dan itu luar biasa ya pendapatannya. Nah, Pak Rosto ini dia bilang pertama adalah usaha dalam pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung sekali dengan peningkatan tabungan dan juga investasi. Jadi memang seperti yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, yang namanya investasi itu perlu untuk bisa mengembangkan industri, tapi dia juga perlu mengambil mana lembaga yang bisa dia ambil untuk sumber investasi gitu ya. Salah satunya adalah bank. Makanya di sini tabungan dari masyarakat yang memang dia sengaja saving buat masa depan gitu ya. Nah, itu bisa diputar oleh bank. Ya, tentunya di sini dengan berbagai macam perdebatannya ya. Karena ada yang konvensional, ada yang syariah dan sebagainya.
Yang kedua adalah menghasilkan lebih banyak bahan makanan dan peningkatan pemasaran serta peningkatan dana untuk sektor modern. Jadi maksudnya fokusnya itu adalah bagaimana memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Makanya tadi karena semangatnya industri, maka dia memproduksi barang skala besar sehingga dia pasarkan kemana-mana ya yang bisa masuk jangkauan pemasarannya. Dan tentunya selalu akan ada dana yang ingin dikembangkan, istilahnya R&D-nya mungkin ya, untuk bisa melakukan modernisasi. Misalkan efisiensi nih tenaga kerjanya yang sekarang sekian 150 jadi bisa 100 misalkan. Tentunya berarti beberapa harus diganti dengan mesin. Nah, disinilah memang salah satu kritiknya ya, bahwa masyarakat tidak serta-merta harus diganti dengan mesin. Ya, sekaligus kritik juga untuk masyarakat ya. Masyarakat harus bisa kreatif, jangan sampai menggantungkan dengan industri. Yang ketiga adalah Rosto menyoroti pentingnya investasi, terutama di dalam prasarana ya, jalan dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda memproduksi banyak, skala besar. Kalau misalkan tidak menjangkau daerah-daerah luar, jalannya tidak bagus, maka itu menjadi keniscayaan gitu ya. Bisa jadi barang-barangnya ketika dikirim sudah rusak di jalan karena jalannya jelek. Atau misalkan waktu tempuhnya akhirnya makin panjang sehingga produknya bisa basi atau misalkan ada kerusakan atau tidak puas ya dari konsumernya sendiri gitu ya. Jadi masih banyak hal ya yang lainnya. Nah, kalau kita lihat matriksnya kurang lebih seperti ini ya. Makin ke bawah dia berarti tingkat perekonomiannya makin tinggi. Nah, ini aspeknya yang dibahas adalah membandingkan dari sisi society gitu ya, bicara tentang kemasyarakatan, terus juga ada politik, ada teknologi inovasi, ada juga dari sisi industrinya sendiri dan juga investasinya. Kalian bisa lihat lah di sini ya, bagaimana level tradisional society atau masih subsiden gitu ya masyarakatnya, maka dia memang mungkin secara society dia punya value ya. Jadi ada value untuk masyarakat adat, masyarakat tradisional, misal gitu ya, dia nggak boleh yang namanya menebang hutan gitu ya, terus juga nggak boleh mengkonsumsi berlebihan, misalnya. Itu kan adalah value-value yang ada di masyarakat ya, adat terutama ya. Secara politik dia itu sangat kecil sekali hierarkinya gitu ya. Jadi istilahnya dia akan didominasi oleh ketua-ketua suku gitu ya, masyarakat tradisional. Inovasinya pastinya sangat terbatas ya, bahkan belum ada masuk teknologi di dalamnya. Industrinya masih subsiden farming. Jadi orang mencari makanan, memproduksi sesuatu hanya untuk kebutuhan keluarga sendiri, tidak untuk dipasarkan ke orang lain. Dan juga investasinya tentunya sangat kecil ya investornya. Nah, ini dari traditional society sampai ke mass consumption. Mass consumption dari mulai society sendiri udah sangat birokratis, SOP-nya udah detail, semuanya itu bukan lagi bicara tentang bergantung pada seseorang gitu ya, tapi juga dia sangat disetir sekali dengan yang namanya permintaan konsumen. Jadi demand-nya sangat kebaca dengan baik. Terus juga ada secara politik dia itu sangat demokratif sehingga kecenderungannya lebih bisa bebas gitu ya dalam mengekspresikan pendapat, ide, mengembangkan sesuatu. Inovasinya tentunya sudah tinggi dan juga untuk pelayanannya sendiri utamanya tentunya di bagian industri ya. Di bagian industri, pertumbuhan industrinya dan yang investasinya itu sendiri bukan hanya mengandalkan investasi dalam negeri PMDN tapi melainkan ada PMA juga, penanaman modal asing dari luar ya yang memang dikembangkan. Kita lihat model selanjutnya selain Rosto ada juga model Mosher yang waktu itu pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Di sini petani bisa sangat mungkin gitu ya dikembangkan namanya usaha tani komersial. Nah, untuk bisa menjadi usaha tani berarti ini petani-petani ini harus nyatu dia. Dia harus bergabung dalam satu komunitas, entah itu sifatnya gapoktan atau misalkan bentuk yang lain gitu ya. Dan di situ ada unsur pertama tenaga kerja. Tenaga kerjanya ada berapa orang. Itu harus clear juga ya. Dan yang kedua adalah manajemen, tata kelolanya. Nah, jadi selama keduanya ini hadir dan dimanage dengan baik, maka usaha tani itu insya Allah akan terjalin dengan baik.
Nah, dari sisi usaha tani ini sebenarnya dipengaruhi oleh dua faktor, di mana pertama ada faktor given ya, sumber daya alam dan lingkungan itu adalah given yang Allah sudah berikan setiap daerah secara proporsional gitu ya, dari mulai bagaimana tingkat fertilitasnya, jenis tanahnya, bagaimana hal-hal yang sifatnya keikliman gitu ya, itu kan udah given. Itu istilahnya udah nggak bisa kita otak-atik lagi. Yang kita bisa otak-atik adalah faktor produksi pertaniannya. Di situ benih, misalkan benihnya yang cocok apa ya, berarti untuk tanah seperti ini. Pupuk, misalkan, oh ternyata ada hama dan sebagainya. Atau misalkan ternyata kurang subur, harus dikasih pupuk misalkan. Ada pestisida, pestisida ini menjadi sangat opsional ketika memang perkembangan pertanian organik udah mulai sangat marak ya, dikembangkan. Alat tani juga bisa bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dari mulai yang sangat tradisional gitu ya, sampai ke yang modern, seperti cara menanam benih secara modern dan sebagainya. Tenaga dan juga ada transportasi. Sedangkan untuk petani sendiri, maka harus dipikirkan. Pertama adalah insentifnya. Insentifnya harus lebih besar, dia harus lebih meningkat gitu ya daripada dia mengelola sendiri sebagai petani. Yang kedua skillnya harus bertambah. Skillnya bukan hanya skill fisik, tapi juga skill non fisik, skill memanage sesuatu, skill mengembangkan dan sebagainya. Ada knowledge, dia juga harus meningkat ya secara pengetahuan, harus sering membaca-baca literatur, mana nih yang bisa kita kembangkan. Oh, ada konsep mina padi ternyata. Oh, ada konsep apa lagi ya? Misalkan terkait dengan bio apa tuh? Uh, ada misalkan dia mengintegrasikan antara kotoran ikan dengan sawah gitu ya, atau misalkan dengan yang lainnya. Ada juga teknologi. Nah, jadi petani juga harus melek teknologi karena perkembangan zaman yang ada itu akan memberikan dampak petani untuk harus beradaptasi ya. Harus beradaptasi sehingga dia bisa tetap menjangkau pasarnya dengan secara efisien. Selanjutnya, Mosher juga menyampaikan ada 5 hal yang berkaitan dengan syarat mutlak pembangunan pertanian itu bisa sukses. Pertama adalah marketnya harus ada dulu. Market ini baik yang sifatnya virtual gitu ya, ataupun market yang fisik ya. Dan di sini memang di dalam market itu sendiri termasuk menjual untuk saprotan. Jadi saprotan itu sarana prasarana pertanian ya, sarana-sarana produksi pertanian. Nah, ini juga perlu ada karena biar petani juga bisa istilahnya mengembangkan lebih efisien ya, lahan pertanian dia. Yang kedua adalah tersedianya sarana pengangkutan. Jadi percuma produksi udah banyak tapi misalkan ketika mau diangkut tidak ada misalkan transportasinya, atau misalkan ternyata perjalanannya itu banyak tersendat-sendat gitu ya. Jadi karena misalkan mobilnya macet atau misalkan jalannya jelek dan sebagainya. Yang ketiga adalah teknologi yang senantiasa berkembang. Nah, ini kalau kita lihat misalkan kalian lihat ada Bostani misalkan ya, ada aplikasi misalnya jual beli misalnya lewat Bostani, atau ada tuh Desa Punya gitu ya. Ada banyak sebenarnya ya, dan saya kira kalian bisa mencobanya ya untuk bisa membandingkan dan mengevaluasi mana yang sekiranya lebih optimal untuk dilakukan. Selanjutnya adalah adanya perangsang produksi bagi petani. Jadi petani juga perlu istilahnya dikasih insentif lah, atau misalkan digairahkan dengan dengan pengelolaan pertanian yang baik sehingga produksinya itu bisa meningkat gitu. Dan petani ini adalah menjanjikan. Jadi rata-rata orang muda, anak muda nggak mengambil sebagai petani karena dianggap sebagai usaha yang tidak menjanjikan. Nah, disinilah adalah peran bahwa kita bisa kok, misalkan kita ambil presiden ya di daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bisa maju gitu ya pertaniannya. Mereka gimana sih kok bisa maju gitu ya? Padahal sama aja kok, lahan sama aja misalkan. Air juga sama, apa yang membuatnya beda gitu ya. Itu harus digali lebih lanjut. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Jadi kalau misalkan kita mau bicara tentang pembangunan pertanian yang bagus gitu ya, maka memang upaya-upaya untuk bisa membuat alat sendiri itu lebih bagus juga ya, walaupun tentunya dengan proporsi masing-masing. Teori Boyke bicara tentang model dualistik, di mana dualistik ini bicara tentang adopsi dari
ideologi kapitalis ya, yang tentunya banyak dikembangkan di sebagian daerah-daerah perkotaan. Dan di sini menjadi challenge ketika mereka masuk di area pedesaan. Karena ketika paham kapitalis ini masuk ke pedesaan, maka itu udah sangat signifikan sekali ya, bisa menggugurkan barangkali ya, menggugurkan atau mengeliminasi nilai-nilai lokal yang ada gitu ya. Walaupun kapitalis sangat bagus ya, sangat bagus. Jadi biasanya rata-rata yang kapitalis itu canggih, termasuk paham tentang teknologi, misalkan traktor atau robot yang bisa mengkonversi manusia ya. Jadi mengganti peran manusia, itu juga sama. Itu semangat para kapitalis saya kira ya. Dan kita lanjut masuk ke teori Friedman ya. Teori Friedman mengungkapkan gabungan teori aliran evolusi dan difusi ketergantungan pihak. Jadi Friedman ini kan dia yang menyatakan planning in public domain ya. Mungkin masih ingat ya di mata kuliah. Oh belum, karena kalian belum ngambil pembiayaan pembangunan, sorry. Jadi memang kalau Friedman itu dia punya pendapat planning in public domain. Jadi planner itu harus orientasinya ke publik. Maka di sini ketika ada istilahnya kapitalisme masuk di dalam suatu desa, maka seolah-olah orang-orang yang ada di desa itu rata-rata menjadi jajahannya. Makanya dia seolah-olah beliau mengilustrasikan penjajahan dalam negeri sendiri gitu ya. Mengapa? Karena memang kita itu jadi pekerja gitu ya, bukan owner, bukan pemilik yang memang berhak untuk mengatur sana sini. Nah, disitulah menjadi tantangan ya, bagaimana kita bisa harus lebih menangkap kondisi yang ada sehingga ketika merencanakan akan lebih komprehensif. Selanjutnya adalah pendekatan spasial. Jadi pendekatan spasial ini adalah berawal dari konsep polarisasi industri. Jadi industri itu terkutub-kutubkan di beberapa titik. Kenapa? Karena dengan adanya itu maka dia akan menjalar, menetas, berkembang. Istilahnya kalau dia lingkaran, maka dia lingkarannya makin besar gitu ya. Jangkauan untuk mensejahterakannya. Nah, ini dianggap sebagai yang bisa memperbaiki ketidakseimbangan. Walaupun memang tetap selalu ada kritik ya. Myrdal menganggap itu sebagai bentuk interaksi antar kawasan yang menyebabkan perbedaan kemakmuran. Jadi bisa juga karena berkembangnya beda-beda setiap industrinya, maka kemungkinan besar akan selalu ada ketimpangan yang signifikan. Bisa berdampak terhadap produksi pertanian. Nah, ini juga ya. Jadi kalau misalkan kita istilahnya mulai ada berkembang industri itu, maka lama-kelamaan dia akan mencaplok dari lahan pertanian itu sendiri. Itu barangkali untuk part 1, silakan lihat lagi di part 2 tentang pengembangan ekonomi lokal. Ya, oke. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.